Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah. Kita mau agungkan Dia di dalam pujian dan penyembahan. Haleluya. Biarlah kita menyembah Dia di dalam kekudusan-Nya. Ku datang Tuhan di hadirat-Mu, membawa korban, pujian bagi-Mu, pujian bagi-Mu. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Terima pujian penyembahan. Engkaulah Allah yang maha tinggi, yang maha tinggi. Tiada Allah yang sama seperti diri-Mu, yang sama seperti diri-Mu, yang berkuasa. Allah yang hidup, Allah yang hidup. Mari katakan di dalam Yesus, di dalam Yesus. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Engkau pulihkan, Engkau pulihkan. Amin, haleluya. Dan selamatkan, dan selamatkanku. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Terima pujian penyembahan. Engkaulah Allah. Katakan yang maha tinggi, yang maha tinggi. Tiada Allah yang sama seperti diri-Mu, yang berkuasa. Allah yang hidup, Allah yang hidup. Nyanyikan anugerah terindah dalam hidupku, anugerah terindah dalam hidupku. Engkau selamatkanku, Engkau selamatkanku. Amin, haleluya. Ku mau jadi sama seperti melakukan kehendak-Mu, melakukan kehendak-Mu. Ketika kita berkata kita percaya kepada Allah, maka kita harus hidup hanya untuk melakukan kehendak-Nya, mengenakan pikiran dan perasaan Kristus di dalam hidup ini. Katakan Engkau yang layak, Engkau yang layak. Terima pujian penyembahan. Engkaulah Allah, Engkaulah Allah yang maha tinggi, yang maha tinggi. Tiada Allah yang sama seperti diri-Mu, yang sama seperti diri-Mu, yang berkuasa. Allah yang hidup, Allah yang hidup. Dia Allah yang hidup, Allah yang hidup. Haleluya. Allah yang hidup, Allah yang hidup. Katakan sungguh-sungguh Allah yang hidup, Allah yang hidup. Hanya Engkau yang ditinggikan ya Allah, hanya Engkau yang dimuliakan. Mari kita siapkan hati kita. Bapa yang Maha Kudus, kembali saat ini kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau mendengarkan nasihat firman-Mu ya Bapa di surga. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami. Roh Kudus Tuhan, buatlah kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Lalu ketika kami mengerti, kami mau tinggal di dalam firman-Mu ya Allah. Dan biarlah firman-Mu tinggal di dalam kami.
kuduskanlah hamba-Mu. Biarlah di dalam kesucian kekudusan Bapa Sorgawi, hamba-Mu berbicara menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Di dalam segala keterbatasan, kelemahan, kekurangan, bahkan kebodohan hamba, perlengkapilah hamba dengan hikmat-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menyambut kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita harus tetap berjuang, ya. Kita harus tetap berjuang supaya semakin hari kita semakin mengalami perubahan diri. Semakin hari kita semakin mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Sehingga pada akhirnya kita bisa mencapai kesempurnaan pribadi seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Saudaraku, menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga tentu tidak mudah. Sekali lagi saya katakan itu tidak mudah. Sebab kita harus berani untuk menanggalkan semua cara hidup kita yang lama. Kita harus berani untuk menanggalkan semuanya itu. Menanggalkan semua keinginan diri kita yang tidak berkenan. Menanggalkan semua hasrat hati kita untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Itu semua harus kita tanggalkan. Dan saya mau katakan, itu bukan perkara yang mudah, saudaraku. Kalau kita melihat dalam perjalanan pelayanan yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika berada di dunia ini, selain melayani, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, Tuhan Yesus juga dalam kesabaran hikmat-Nya selalu menuntun dan membimbing semua murid-muridnya. Tetapi pada kenyataannya, murid-murid Tuhan Yesus sendiri tidak secara otomatis mengalami perubahan, saudaraku. Sebenarnya hal ini juga menunjukkan kepada kita bahwa tidak mudah bagi seseorang untuk mengalami perubahan menjadi seperti yang Tuhan inginkan kalau kita tidak mau melepaskan diri dari kepentingan diri sendiri, ya, di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Saudaraku, kalau kita mau bercermin pada kehidupan Rasul Paulus, tidak mudah baginya untuk menjadi pribadi yang benar-benar berkenan kepada Allah. Harga yang harus ia bayar adalah ia harus rela melepaskan segala sesuatu, segala bentuk kesenangan hidup dilepaskan oleh Rasul Paulus. Kalau kita melihat Filipi pasal yang ketiga mulai ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11, itu sangat jelas sekali, saudaraku. Firman Tuhan katakan di dalam Filipi pasal yang ketiga mulai ayat yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9, dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, kebenaran firman Tuhan ini
memberi isyarat bagi kita bahwa tidak ada sesuatu yang lebih berharga, tidak ada sesuatu yang lebih bernilai, tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada pengenalan kita akan Kristus Yesus secara benar. Perhatikan itu. Kita harus memiliki prinsip hidup bahwa semua yang ada pada kita saat ini tidak bernilai apa-apa. Ingat itu, semua yang ada pada kita saat ini tidak bernilai apa-apa. Dan semuanya itu tidak lebih dari kotoran atau sampah kehidupan yang harus kita lepaskan, harus kita buang, ya, harus kita tinggalkan. Tujuannya cuma satu, supaya kita bisa memperoleh Kristus. Saudaraku, prinsip hidup yang dimiliki oleh Rasul Paulus ini hanya memiliki satu tujuan. Dengar baik, hanya memiliki satu tujuan. Dan tujuannya itu adalah supaya pada akhirnya ia bisa beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Perhatikan itu saudaraku. Tentu hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, perhatikan itu, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Jadi di sini kita harus melihat bahwa ada hal yang terpenting yang lebih daripada kehidupan kita saat ini. Sebab kita harus mengerti bahwa kebangkitan orang mati yang dimaksudkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini adalah saat di mana pada akhirnya semua manusia akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah kita perbuat selama kita hidup di dunia ini, baik ataupun jahat. Dan itu akan sangat mengerikan saudaraku, kalau ternyata pada akhirnya kita dijumpai sebagai pribadi yang tidak berkenan di hadapan Allah. Pelajaran berharga dari semuanya ini saudaraku yang bisa kita ambil dari kisah hidup orang-orang yang setia mengiring Tuhan selama mereka hidup, mulai dari murid-murid Tuhan Yesus yang terus dituntun, dibimbing oleh Tuhan Yesus sendiri selama Tuhan Yesus ada di dunia ini. Tetapi mereka belum mampu untuk berubah menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Sebab kita bisa melihat Petrus menyangkal Tuhan Yesus, Yudas menjual Tuhan Yesus. Bahkan Rasul Paulus sebelum dijumpai oleh Tuhan pun menjadi orang yang selalu mengejar, menganiaya, bahkan membunuh orang yang percaya kepada Yesus, saudaraku. Jadi di sini kita harus mengerti bahwa tidak mudah bagi seseorang berubah menjadi seperti yang Allah kehendaki kalau kita tidak hidup sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita mengerti, kecuali Yudas, Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain, juga Rasul Paulus, dalam perjalanan pelayanan mereka, orang-orang ini tetap setia mengiring Tuhan. Mereka tetap setia bersama dengan Tuhan sekalipun, perhatikan ini, sekalipun begitu banyak penderitaan yang harus mereka hadapi, sekalipun di akhir daripada kehidupan mereka semua, mereka harus mati dengan cara yang tragis, saudaraku. Tetapi sampai di ujung kehidupan mereka, mereka tidak pernah meninggalkan Tuhan. Sekalipun dalam perjalanan hidup mereka ada begitu banyak penderitaan yang harus mereka alami. Perhatikan itu saudaraku. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah kita tetap setia mengiring Tuhan? Apakah kita tetap setia bersama-sama dengan Tuhan? Atau jangan-jangan saat ini kita sedang berbalik meninggalkan Tuhan seperti Yudas? Saudara,
Jangan hanya demi kenikmatan hidup yang sementara, demi kesenangan-kesenangan hidup dunia yang sementara, demi kebahagiaan-kebahagiaan hidup yang sementara, demi kenyamanan hidup yang sementara, engkau meninggalkan Tuhan. Kita tidak boleh meninggalkan Tuhan di dalam keadaan apapun, sesulit apapun, sesakit apapun, semenderita apapun. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetaplah iring Tuhan. Tetaplah bersama-sama dengan Tuhan sampai waktu Tuhan tiba bagi kita, supaya pada akhirnya kita akan dikenal oleh Tuhan. Kalau kita meninggalkan Tuhan saat ini, ingat baik, di depan pengadilan Tuhan nanti, Tuhan Yesus akan berterus terang dan berkata, Ia tidak pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, bahkan memberkati kami saat ini sampai selama-lamanya. Segala berkat itu kami terima dengan iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.